Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BKI, perkenalkan nama saya Rahmawati Masri dengan NIM 2301030011. Di sini saya dari kelompok 8 dari kelas BKI 2A. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah BK di sekolah. Materi yang akan saya bahas dalam video ini yaitu jenis-jenis layanan BK yang ada di sekolah. Apa saja sih layanan-layanan BK yang ada di sekolah? Berikut penjelasannya. Ada yang tahu apa sih itu layanan konseling di sekolah? Apa ya? Belum tahu, Kak. Tidak ada? Jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Tidak. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Secara umum, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yaitu berupaya membantu siswa menemukan pribadinya dalam hal mengenai kekuatan dan kelemahan, serta menerima dirinya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut ke depannya. Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan yang membantu peserta didik untuk mengenal dan memahami keadaan dan situasi yang ada pada lingkungan sekolah yang baru dimasukinya, agar peserta didik lebih familiar dengan sekolahnya sendiri. Perlu mengetahui lebih lanjut tentang berbagai fasilitas dan program-program yang ada di sekolah. Biasanya, kegiatan ini dilakukan saat siswa baru memasuki dunia sekolah atau biasa diadakan kegiatan MOS, masa orientasi sekolah. Kedua adalah layanan informasi. Layanan yang memungkinkan peserta didik atau klien menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan dan informasi tentang karir yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik atau klien. Yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini berfungsi supaya para siswa bisa mendapatkan penempatan juga penyaluran dalam kelas, kelompok belajar, program latihan, program studi, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat, potensi, minat juga kondisi pribadi. Tujuannya supaya siswa bisa mengembangkan bakatnya, minatnya, dan potensi-potensi lainnya yang ada dalam diri mereka. Yang keempat adalah layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran adalah layanan yang diberikan kepada siswa agar siswa mampu mengembangkan sikap dan kebiasaan baik. Pembelajaran adalah proses yang dirancang untuk membawa siswa aktif dalam suasana belajar, merangsang siswa untuk menggali, menemukan, dan menguasai materi pelajaran. Layanan pembelajaran berarti upaya membangkitkan siswa agar tumbuh keinginan semangat untuk belajar, juga menambahkan sikap kebiasaan belajar yang baik. Yang kelima adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok para siswa dapat diajak untuk bersama-sama mengemukakan pendapat tentang sesuatu dan membicarakan topik-topik penting, mengembangkan nilai-nilai yang berhubungan dengan hal tersebut, dan mengembangkan langkah-langkah bersama untuk menangani permasalahan yang dibahas dalam kelompok. Biasanya bimbingan kelompok ini adalah suatu bentuk penyuluhan, misalnya mengambil satu topik tentang HIV, tentang kekerasan seksual sebagai edukasi kepada para siswa. Yang keenam adalah layanan konseling perorangan. Layanan yang memungkinkan siswa memperoleh secara pribadi melalui tatap muka dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialami siswa tersebut. Yang ketujuh adalah layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah layanan yang diberikan kepada sekelompok individu guna mengatasi masalah yang relatif sama, sehingga mereka tidak mengalami hambatan untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki. Keuntungan dari layanan ini adalah dengan satu kali pemberian pelayanan telah memberikan manfaat ataupun jasa kepada sekelompok orang.
Yang kedelapan adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang memungkinkan seseorang memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan orang yang menjadi kepeduliannya. Contohnya, ketika orang tua merasa ada permasalahan yang dialami oleh anaknya dan ia bisa berkonsultasi kepada konselor mengenai permasalahan tersebut dan bagaimana solusi akan hal tersebut. Sehingga anaknya akan diberikan layanan pembelajaran sehingga memudahkan anak ini mampu untuk proses pembelajaran ke depannya. Terakhir adalah layanan mediasi. Mediasi berasal dari kata media yang artinya perantara atau penghubung. Layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan yang tidak harmonis atau tidak cocok. Lalu bagaimana jika ada dua orang yang ternyata tidak cocok? Layanan apa yang harus diberikan keduanya? Jadi, ketika ada kasus dua orang antara si A dan si B mengalami permasalahan, jadi konselor ini bisa menjadi media atau mediator antara kedua anak tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Oh, seperti itu. Oke deh. Itulah tadi penjelasan mengenai jenis-jenis layanan bimbingan konseling yang ada di sekolah. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.